satu frekuensi 100,2 FM RRI Kediri. Bagaimana merangkul peran semua golongan, utamanya mereka masyarakat rentan ataupun kaum marginal. Semua orang, baik laki-laki ataupun perempuan, baik tua ataupun muda, adalah sama. Tanpa membeda-bedakan, kita punya hak untuk setara. Maka dari itu, jangan lewatkan cerita kata. Suarakan warna, buka cakrawala. Setiap Senin hingga Sabtu, pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat, dikemas dalam obrolan ringan, berbagi inspirasi dan juga pengalaman. Hanya di Pro 1 RRI Kediri, kanal Inspirasi. Cerita kata, suarakan warna, buka cakrawala. Baik pendengar, Anda masih di 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri dan tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kali ini kita sudah memasuki Kediri sore ini dengan program Cerita Kata, Suarakan Warna, Buka Cakrawala. Pendengar, selama 1 jam ke depan nanti kita akan membahas mengenai topik yakni edukasi tumbuh kembang anak bersama dengan narasumber kami, yakni bersama dengan Kak Lina Ratnawati, SST MKep. Beliau merupakan seorang dosen Stikes Karya Husada Kediri. Kami juga akan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan kami pendengar untuk menanggapi atau bertanya mengenai edukasi tumbuh kembang anak ya. Silakan bergabung lewat pesan singkat di SMS atau WA kami di 0811354116. Dan nantinya kita akan terhubung bersama dengan Kak Lina Ratnawati setelah lagu yang berikut ini. Jadi tetaplah bersama dengan kami dalam Cerita Kata, Suarakan Warna, Buka Cakrawala.
Baik pendengar, masih di Cerita Kata Suarakan Warna Buka Cakrawala. Dan kali ini kita sudah terhubung di telepon bersama dengan narasumber kami, yakni bersama dengan Kak Lina Ratnawati SST MKep. Beliau merupakan seorang dosen dari Stikes Karya Husada Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak Lina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak Hima. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah cukup baik. Kak Hima sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga, luar biasa. Alhamdulillah ya, di sore hari ini kita masih dipertemukan walaupun lewat udara ya, lewat virtual. Tapi yang penting semoga nanti informasi yang disampaikan dalam program Cerita Kata ini dapat tersampaikan dengan baik kepada pendengar. Nah Kak Lina, di Cerita Kata edisi di hari ini ya, Senin 12 Juni 2023, kali ini kita akan membahas sebuah topik yang menarik dan tentunya sepertinya kalau membahas topik ini rasanya kayak kurang ya, cuma 1 jam. Kalau cukup banyak ya. Iya betul sekali, dan tentunya ini para orang tua juga saya rasa perlu untuk mengetahui hal tersebut begitu, yakni mengenai edukasi tumbuh kembang anak. Tumbuh kembang anak ini memang merupakan hal yang tidak dapat kita sepelekan ya Kak Lina ya. Betul sekali Kak Hima. Oke, baik. Lantas ini kalau bicara soal tumbuh kembang anak ya, ini emang mencakup apa aja sih Kak? Apakah memang tumbuh kembang sampai dia dewasa, sampai dia menikah begitu atau bagaimana? Oke. Untuk tumbuh kembang ya, mungkin kita awali dengan pengertian dari pertumbuhan dulu ya Kak Hima, supaya kita tidak tertukar antara pertumbuhan dengan perkembangan. Oke, baik. Secara istilahnya sendiri sih, kalau pertumbuhan itu merupakan perubahan yang bisa dilihat secara fisik. Biasanya itu kita bisa mengukurnya atau bisa melihatnya dari peningkatan berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, lingkar lengan. Itu kalau dari segi pertumbuhan, jadi bisa dilihat secara fisik atau dari segi kuantitas. Jadi bisa nyata. Biasanya ibu-ibu itu yang punya bayi, balita itu kan setiap bulan datang ke posyandu ya, atau ke bidan biasanya ya, salah satunya untuk mengukur pertumbuhan. Berat badannya naik apa enggak, tinggi badannya bagaimana. Nah, beda dengan perkembangan. Kalau perkembangan itu adalah penambahan dari segi fungsi sama strukturnya. Jadi misalnya dari anak yang mulai awalnya itu baru bisa merangkak, kemudian lambat laun nanti dia akan bisa jalan, berlari, jadi lebih ke arah fungsi atau strukturnya. Jadi sebenarnya itu saling beriringan ya antara pertumbuhan sama perkembangan, itu kalau secara pengertiannya. Jadi memang suatu hal yang penting, apalagi kalau pada bayi dan balita. Mungkin di sini kita batasi bayi dan balita ya Kak ya, supaya lebih fokus. Kalau remaja nanti terlalu banyak nanti. Iya, dan ada lagi yang mungkin nanti bisa dibahas di episode selanjutnya ya Kak ya. Oh iya, betul sekali. Oke, baik. Kali ini fokus untuk anak, karena memang kalau anak ini kan satu hal yang krusial juga. Yang kadang orang tua itu banyak yang menyepelekan, banyak yang berpikir kalau alah ini loh masih bayi, masih anak-anak begitu ya. Ntar aja yang dipedulikan kadang hanya soal pertumbuhan mereka ketika memasuki masa SD ya, ketika sudah sekolah ini kadang lebih diperhatikan. Tapi tumbuh kembang ketika bayi ini kan juga merupakan satu hal yang penting dan berdampak ketika nanti ia besar ya Kak ya. Iya betul sekali Kak Hima. Justru malah yang paling masa emas itu 3 tahun awal Kak Hima. Di 2000 harinya itu ya. Iya. Jadi malah sebelum, kalau kita programnya malah sebelum dia lahir, jadi sebelum prakonsepsi atau merencanakan kehamilan itu harus sudah disiapkan. Jadi mulai dari kondisi ibunya, nutrisi ibunya, bagaimana nanti selama dia berada di kandungan, nutrisinya tercukupi atau tidak, stimulasinya tercukupi atau tidak. Jadi tidak serta-merta hanya setelah bayinya itu lahir. Jadi sebelum prakonsepsi, kehamilan, sampai bayi lahir itu sangat penting masa-masa itu. Jadi kalau misalnya kurang tepat mungkin ya kalau misalnya disiapkan sebelum
SD. Sebenarnya harus disiapkan sebelum hamil malah ya. Pembuahan sebelum hamil sehingga nanti kualitasnya lebih bagus. Untuk mencegah angka stunting di Kabupaten Kediri juga masih cukup tinggi ini ya Kak. Iya betul sekali. Bisa itu. Jadi memang persiapan seorang wanita sebelum hamil ini nantinya juga akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak ketika sudah lahir ya Kak ya? Betul sekali Kak. Makanya saja. Misalnya sekarang kan lagi digalakkan untuk pendampingan ibu hamil yang tentu saja di Kabupaten Kediri ini juga sudah mulai ada ya dari Dinas Kesehatan berkolaborasi dengan institusi kesehatan, salah satunya Karehusada juga ada pendampingan ibu hamil itu Kak, terutama ibu hamil yang mempunyai resiko dalam tanda kutip beresiko untuk melahirkan bayi yang beresiko mengalami stunting, contohnya yaitu ibu hamil yang tingkat lengan atasnya itu kurang, jadi biasanya istilahnya itu CAG. Jadi kekurangan energi kronis ya. Biasanya mungkin tidak semua ya, tapi biasanya bayinya itu ya kecil, kemudian resikonya juga bayinya nanti lahir kurang dari berat lahir normal, yaitu kurang dari 2.500 dan itu juga memiliki resiko ya yang sangat tinggi untuk terjadinya nanti stunting atau pendek ya. Jadi dia sudah dimulai untuk pendampingan pada ibu-ibu hamil di sini. Dan didampingi juga untuk bayi balitanya juga kita sekarang ini ada program seperti itu untuk mencegah angka stunting yang cukup tinggi. Baik. Nah berkaitan dengan hal tersebut ya, karena memang yang namanya tumbuh kembang anak ini sangat erat kaitannya dengan stunting begitu ya Kak ya. Ini cara untuk mencegah atau apa aja sih hal-hal yang memang harus kita pedulikan terkait dengan tumbuh kembang anak ini agar anak kita itu dapat tumbuh dengan optimal begitu? Ini mulai dari prakonsepsi ya Kak ya. Jadi persiapannya, nutrisinya ibunya harus cukup. Kemudian dari segi kesehatannya juga harus cukup fit, bagus. Kemudian dari segi psikososialnya itu juga harus siap untuk menjalani kehamilan. Kadang-kadang di tengah-tengah ibu muda itu tidak ada rencana untuk hamil, kadang kurang siap secara psikologis sehingga nanti akan berpengaruh terhadap kehamilannya. Itu kalau konsepsi. Kemudian pada saat hamil tentu harus dilakukan pemantauan. Ya, bisa nanti ke bidan, bisa nanti kalau diperlukan untuk melakukan pemeriksaan di dokter obgyn, intinya harus dilakukan pemantauan secara berkala, secara rutin mulai dari diketahui hamil sampai nanti menjelang persalinan. Sehingga nanti bisa dipantau, terutama untuk kebutuhan nutrisi baik ibu maupun janin, karena apa yang diberikan atau dikonsumsi oleh ibu nanti akan berdampak kepada janin. Harapannya nanti jika dipantau di kehamilannya maka pertumbuhan dan perkembangan janin itu juga akan bagus dan dampaknya nanti pada saat bayi lahir ya itu juga akan bagus, berat badannya nanti normal lebih dari 2.500, kemudian kondisi fisiknya normal lengkap, kemudian bayinya lahir cukup bulan, kemudian tidak ada kecacatan, kan penting itu. Kemudian lanjut setelah bayi itu lahir, nah ini juga sangat penting biasanya terkait dengan nutrisi ya, nutrisi yaitu bayi baru lahir sekarang memang dari dulu ya sudah digencarkan untuk pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan. Itu menyumbang angka cukup tinggi untuk mencegah terjadinya stunting itu Kak, untuk ASI eksklusif selama 6 bulan itu. Ya setelah 6 bulan baru nanti diberikan tambahan MPASI sesuai dengan kebutuhan bayi. Jangan lupa stimulasi kalau untuk pertumbuhan dari segi fisik, nutrisi, kemudian dari segi perkembangan, jadi harus stimulasi ibunya, harus sering-sering stimulasi, cara, sosialisasi, kemudian motorik kasar, motorik halusnya gitu saja.
Oke, baik. Nah, kita bahas ini, kita ulas ini karena memang menarik sekali ya, dari hamil bahkan sampai bayinya keluar. Ini ternyata memang ada banyak hal yang harus dilakukan. Inilah kenapa seorang wanita jika ingin punya anak ini memang harus dipersiapkan dengan baik ya, Kak ya. Iya, betul sekali Kak Oke. Nah, tadi kan ini kan setelah disebutkan ya oleh Kak Lina bahwasanya untuk ketika hamil ini asupan nutrisi yang masuk ke dalam ibu hamil ini juga sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang janin dan juga anak ketika lahir begitu. Nah, ini emang ngomong-ngomong apa sih makanan yang memang bagus untuk dikonsumsi oleh ibu hamil, Kak? Oke, untuk konsumsi ibu hamil itu yang paling penting adalah tercukupi semua kebutuhan gizinya, mulai dari karbohidrat, protein, kemudian lemak, mineral, kemudian sayur-sayuran, vitamin, itu harus tercukupi. Dan kita ketahui bahwa kebutuhan ibu hamil itu akan sangat berbeda dengan kebutuhan ibu yang tidak hamil ya. Porsinya, bukan porsinya, dari segi kebutuhan, jumlah kebutuhan itu bisa disebutkan adalah 2 kali lipat ya. Oke. Meskipun berbeda antara trimester 1, 3 bulan pertama, 3 bulan kedua, 3 bulan ketiga itu berbeda ya. Ya, tapi ada peningkatan. Kemudian untuk mendukung pertumbuhan, perkembangan janin, itu paling penting kita harus mengkonsumsi jika dibutuhkan, kalau ini adalah asam folat. Asam folat itu sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan janin, dari segi organ-organnya, kemudian organ-organ tubuhnya, pembentukan saraf-sarafnya, itu sangat bagus ya. Bahkan bisa dikonsumsi sebelum ibu hamil atau berencana untuk hamil, ya, untuk persiapan hamil itu asam folat juga bisa dikonsumsi. Kemudian kalau sudah menjelang trimester 2 bisa ditambahkan tablet tambah darah kalau ibunya sudah tidak mual ya. Tuh. Oke, baik. Untuk dipenuhi kebutuhan nutrisinya, ya, kemudian ditambahkan asam folat, kemudian atau vitamin yang lain, kemudian sama tablet tambah darah ya. Biasanya di kedua atau 3 bulan kedua sampai nanti menjelang persalinan. Oke, baik. Jadi memang asupan makanan ini kan sangat penting ya. Tapi selain itu, ini kan sebagai ibu hamil tentunya juga harus rutin untuk memeriksakan kehamilannya kepada bidan begitu. Ini emang kalau rutinnya itu memang sebaiknya berapa kali dalam sebulan sih, Kak? Untuk pemantauan dan pemeriksaan kepada bidan gitu. Oke. Kalau sesuai dengan minimal, ada batas minimal untuk kunjungan ibu hamil itu adalah mulai dari hamil sampai dengan bersalin itu minimal 6 kali. 6 kali kunjungan. Ya, 1 kali pada trimester pertama, kemudian nanti 2 kali trimester kedua, 3 kali di trimester ketiga itu minimal. Baik. Nah, kalau biasanya ibu-ibu hamil ya, untuk memantau kondisinya secara berkelanjutan 1 bulan sekali ke bidan untuk mengecek kondisi ibu maupun kondisi janin. Tapi paling tidak minimal ibu hamil harus kontak dengan tenaga kesehatan itu minimal 6 kali selama kehamilan. Oke, baik. Jadi ada minimalnya ya, minimal 6 kali. Tapi kalau mau lebih ya nggak apa-apa begitu ya, Kak ya? Nggak apa-apa, iya. Dengan kebutuhan masing-masing. Oke, baiklah. Nah, kemudian kalau udah hamil kan pasti bayinya kan lahir ya. Seperti tadi yang telah dijelaskan juga oleh Kak Lina, bahwa ketika bayi lahir ini juga ada beberapa hal yang dipersiapkan begitu. Ya, mulai dari ASI eksklusif, kemudian mulai dirangsang untuk saraf motorik halus dan motorik kasarnya begitu ya. Nah, ini untuk apakah juga ada waktunya? Maksudnya apakah ada jangka waktu, misal di umur segini nanti ini, umur segini nanti dilanjutkan dengan ini begitu, Kak? Apa bagaimana? Oke, kalau untuk pertumbuhan itu setelah bayi baru lahir itu pasti kita akan melakukan pemantauan pertumbuhan ya, Kak Ina. Jadi pasti akan diukur yang namanya panjang badan, kemudian berat badan, lingkar kepala lengkap. Bayi baru lahir itu pasti akan diukur secara lengkap dengan lingkar kepala, lingkar dada, kemudian lingkar lengan atas, itu untuk mengetahui apakah secara fisik itu bayinya mengalami kecacatan atau tidak. Pasti akan dilakukan pemeriksaan secara lengkap pada bayi baru lahir. Itu berarti untuk
mengetahui ya kondisi fisik bayinya tersebut bagaimana. Kemudian kalau untuk secara rutin untuk pemantauan tumbuh kembang itu bisa dimulai pada usia 3 bulan, Kak. Baik. Jadi kalau pertumbuhan tadi sudah mulai bayi dari lahir dilakukan pemeriksaan pertumbuhan. Kalau untuk pertumbuhan dan perkembangan mulai dari 3 bulan, ya. Untuk perkembangannya mulai dari 3 bulan itu meliputi nanti ada yang namanya perkembangan bahasa, perkembangan sosial, perkembangan motorik kasar, perkembangan motorik halus. Kemudian akan dipantau lagi. Jadi setiap mulai dari 3 bulan itu, setiap 3 bulan sekali nanti akan dilakukan pemantauan perkembangan. Kalau pertumbuhannya berarti setiap bulan. Jadi makanya ada posyandu setiap bulan itu selain nanti diberikan imunisasi juga dilakukan pemantauan pertumbuhan. Kalau untuk perkembangan mulai startnya 3 bulan, kemudian 3 bulan berikutnya berarti 6 bulan, 3 bulan berikutnya berarti 9 bulan sampai usianya mencapai usia 2 tahun. Baik. Itu setiap 3 bulan sekali. Kemudian setelah 2 tahun nanti akan dilakukan pemantauan perkembangan itu setiap 9 bulan sekali sampai usianya nanti 6 tahun. Oke, baik. Jadi memang ini untuk pemantauannya nggak cuma waktu hamil, tapi juga pemantauannya dilakukan bahkan setelah bayi lahir sampai umur 5 tahun ya tadi ya Kak ya? Iya. Oke, baik. Ini juga untuk mengetahui apakah si anak tersebut memiliki kelainan atau tidak begitu ya Kak ya? Oke, kalau kelainan ada yang namanya kelainan kongenital, berarti kan kelainan yang dibawa sejak lahir atau pembawaan itu kan berarti harus pada saat bayi dari lahir itu harus sudah dilakukan pemeriksaan secara lengkap untuk mengetahui sehingga nanti bisa dilakukan dilakukan sedini mungkin. Oke. Kalau untuk perkembangan itu dibantau kenapa secara berkala karena memang untuk mengetahui kadang ada yang namanya keterlambatan bicara, keterlambatan motorik kasar atau tujuannya kan masing-masing anak kecepatannya kan memang berbeda, tetapi ada masanya, ada batasnya kapan ini harus sudah bisa, kapan ini masih dikatakan masih umur toleransi. Baik. Dilakukan pemantauan. Baik. Nah, kalau kata orang dulu itu kan memang perkembangan anak ketika mulai merangkak atau mulai jalan ini kan berbeda-beda ya Kak ya. Betul sekali. Nah, ini sebagai seorang ibu ini bagaimana cara untuk merangsang adanya motorik kasar atau halus ini Kak kepada sang anak kita? Oke. Kalau contohnya misalnya apa dulu nih yang motorik ya, karena kan ada beberapa aspek perkembangan ini. Iya betul, yang motorik dulu. Kalau motorik kita ada 2, ada motorik kasar. Kalau motorik kasar itu lebih mudahnya adalah misalnya dari merangkak, berjalan. Jadi motorik yang kita lihatnya lebih mudah ya. Jadi kelihatan menendang bola itu. Kalau motorik halus itu misalnya mengambil benda-benda yang kecil, kemudian memasukkan benang ke jarum. Nah, itu contohnya motorik halus. Jadi lebih kecil detail ya. Lebih detail. Kalau motorik kasar berarti contohnya kalau merangkak ya, berarti kita harus sering-sering mengajak berinteraksi dari segi fisik ya. Tuh. Kemudian kalau berjalan bagaimana? Berarti kita harus rangsang atau lakukan simulasi supaya bayi tersebut mau untuk melakukan misalnya kalau bahasa Jawa terantanan ya Kak ya, itu misalnya dari bawah kemudian dia mencoba untuk naik ya, berpegangan tangan, kemudian dari berpegangan tangan nanti mulai untuk mau menggerakkan kakinya ke kanan dan ke kiri. Jadi itu butuh simulasi, jadi tidak digendong saja. Jadi perlu juga ada kalanya bayi itu dibiarkan untuk dia bisa mengeksplorasi kemampuannya. Jadi tidak hanya digendong, ditaruh di baby walker, itu juga kurang kuat. Kemudian kalau motorik halus, contohnya ya sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalnya mau, tahapan ini dilihat di buku PIN-nya kan ada itu Kak ya, di buku KIA-nya itu sudah ada, sudah lengkap sekarang. Oh ini anak saya harusnya sudah bisa tahapan ini, tapi kok belum bisa. Bulan depan waktunya pemantauan perkembangan, jadi harus dirangsang misalnya ya. Orang tuanya harus aktif, misalnya mengambil barang
yang kecil misalnya agak kesulitan, yang besar dia motorik kasarnya sudah bisa, motorik halusnya belum bisa. Jadi harus sering-sering dilatih di rumah, diberikan benda-benda kecil, tentu saja dengan pengawasan ya Kak ya. Jangan sampai nanti tanpa pengawasan kemudian dimasukkan ke mulut, itu malah berbahaya. Jadi dirangsang di rumah secara teratur, jadi tidak hanya sekali, 2 kali, tapi secara terus menerus. Oke, baik. Apalagi sekarang kalau kita lihat di sosial media ini Kak ya, banyak juga orang tua yang membagikan pola parenting mereka begitu. Bahkan ada yang memberikan tips mengenai bagaimana cara untuk melatih motorik anak kayak gitu ya Kak ya. Ini apakah juga bisa kita ikuti Kak? Oke. Ya, sekarang kan banyak ya, apalagi untuk aplikasi sebenarnya juga ada ya, ada grup juga ada di Instagram atau grup WA atau grup yang lainnya, itu banyak sekali. Intinya ya kita bisa menyaring ya apa yang sekiranya nanti bisa digunakan untuk diterapkan ke anak kita, mana yang sekiranya tidak. Jadi kan tidak semua anak itu bisa diterapkan dengan model parenting yang A atau B atau yang C, jadi harus disesuaikan kembali dengan kondisi masing-masing. Boleh digunakan sebagai wacana ya, atau mungkin bagi ibu-ibu yang baru pertama kali punya baby, mungkin masih bingung ya, itu boleh digunakan untuk referensi, tapi diingat kembali, perlu disaring kembali apakah ini cocok digunakan, apakah tidak ya. Jadi tidak serta-merta bisa dipraktekkan semuanya. Apalagi sekarang ini lagi ini para ibu-ibu adalah yang gaya parentingnya artis ya, kita Willy itu ya. Itu kan juga menjadi ada berbagai perbincangan yang menarik dengan itu. Nah, masing-masing kan memang ada kondisi-kondisi yang memang bisa diterapkan, ada kondisi-kondisi yang memang tidak bisa. Jadi kan tidak bisa dipaksakan, memang tergantung orang tua masing-masing. Jadi memang melihat kondisi orang tua dan anak juga ya Kak ya, ketika kita ingin mengikuti gaya parenting yang memang disebarluaskan di sosial media begitu, karena sejatinya setiap anak itu kan beda-beda ya tumbuh kembangnya. Iya, betul sekali. Baik. Nah kemudian kalau bicara soal tumbuh kembang ini kan kadang kalau di usia bayi sampai dengan balita ini kan ada vaksin atau imunisasi rutin begitu ya Kak ya. Ini seberapa pentingkah vaksin atau imunisasi bagi sang bayi, Kak Lina? Kalau menurut saya sih sangat penting, karena imunisasi itu kan bertujuan untuk mengaktifkan sistem kekebalan tubuh, biar ada tujuannya masing-masing, mulai dari bayi baru lahir usia 1 bulan itu sudah diberikan imunisasi BCG sama polio, kemudian setiap nanti 2 bulan juga sudah dikasihkan imunisasi DPT dan seterusnya, bahkan ada imunisasi ulangan ya, yang imunisasi wajib bisa didapatkan di posyandu ya. Itu sangat penting karena untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dari penyakit-penyakit tertentu, misalnya polio dari penyakit polio, BCG berarti dari penyakit paru misalnya, kalau DPT dari difteri, pertusis sama tetanus ya, itu sangat penting ya. Jadi tidak ada salahnya untuk diikuti karena memang itu suatu hal yang bagus ya. Entah nanti bisa diikuti di posyandu yang memang gratis, program dari pemerintah, ataupun kalau ingin di dokter tidak ada masalah ya. Selain dari imunisasi lengkap, nah itu juga ada tambahan yang lain-lain ya. Itu bagus untuk kekebalan tubuh, karena kita ketahui bahwa untuk sistem kekebalan tubuh bayi memang belum sepenuhnya sempurna ya seperti orang dewasa. Baik, jadi memang sangat penting untuk untuk kekebalan tubuh sang anak ya dok, Kak ya. Iya, baik. Bisa di posyandu atau bahkan bisa di dokter anak. Ini kalau lebih direkomendasi sebenarnya lebih bagus yang mana sih Kak? Kalau untuk vaksin anak? Vaksin ya. Untuk vaksin ini sebenarnya sama. Kalau yang imunisasi yang wajib ya, itu sama kandungannya, baik nanti di rumah sakit maupun di dokter maupun yang di posyandu kalau banyak juga dari pemerintah sama saja. Baik. Cuma kadang kan gratis ya kalau di posyandu, memang kan dari pemerintah ya. Kalau di dokter kadang kan
bayar ya. Bayar. Dan mungkin bagi ibu-ibu bekerja, kalau posyandu kan memang waktunya pagi sama siang sampai siang, jadi mungkin tidak bisa. Jadi mungkin disesati di dokter yang mungkin lebih fleksibel janjiannya. Mungkin itu kalau untuk dari segi kandungannya sama. Kecuali yang memang di luar itu kan banyak sekali vaksin di luar yang wajib ya, itu banyak sekali. Oke, berarti ini tergantung pilihan para ibu-ibu ya, mau vaksin di posyandu atau di dokter karena semuanya sama. Yang penting anaknya ini terpenuhi nih kebutuhan vaksin dan imunisasi ya, Dok. Oke, baiklah. Oke, Kak Lina, kita ini ya break satu lagu dulu. Nanti kita akan melanjutkan pembahasan kita yang menarik, yakni mengenai edukasi tumbuh kembang anak. Yang rasanya ini memang banyak sekali yang pengen saya tanyakan sebenarnya ya. Tapi nanti aja kita hold dulu. Kita lanjutkan di sesi yang kedua setelah lagu yang berikut ini. Mohon jangan dimatikan teleponnya, Kak Lina. Oke, siap. Oke, baik, nanti kita bergabung kembali. Dan bagi Anda pendengar, kalau mau bertanya atau menanggapi topik yang sedang kami bahas juga silakan mengirimkan pesan singkat di SMS atau WA kami di 0811354116.
cinta. Semangatmu, yakinkan dirimu. Halo sahabat data, saat ini Badan Pusat Statistik atau BPS mulai melaksanakan sensus pertanian 2023 atau ST 2023 di seluruh Indonesia. Sensus pertanian dilakukan setiap 10 tahun sekali di tahun berakhiran 3 sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik dan mengacu pada FAO. ST 2023 bertujuan untuk menyediakan data struktur pertanian, utamanya untuk unit-unit administrasi terkecil, menyediakan data yang dapat digunakan sebagai tolak ukur statistik pertanian saat ini, dan menyediakan kerangka sampel untuk survei pertanian. ST 2023 mendata seluruh pelaku usaha pertanian di Indonesia. Terima kedatangan petugas sensus di rumah Anda pada tanggal 1 Juni sampai dengan 31 Juli 2023. Mari bersama mencatat pertanian Indonesia untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Anda masih di satu frekuensi 100,2 FM RRI Kediri. Baik pendengar, masih di Cerita Kata Suarakan Warna Buka Cakrawala. Tentunya kami masih terhubung bersama dengan Kak Lina Ratnawati, SST MK. Beliau merupakan seorang dosen Stikes Karya Husada Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Lina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Hina. Iya, baiklah Kak Lina, kita lanjutkan lagi pembahasan tadi ya, yakni mengenai edukasi tumbuh kembang anak. Nah, kalau boleh tahu ini ya Kak Lina ya, kenapa sih penting banget untuk mempelajari tumbuh kembang anak gitu? Oke. Baik Kak Hima, kenapa penting? Karena pertumbuhan dan perkembangan ini anak ya terutama ya. Ini semua ibu harus tahu ya, semua orang tua, tidak hanya ibu saja, tapi orang tua juga harus tahu ya, untuk nanti salah satunya untuk melakukan deteksi dini. Yang setiap hari dengan anak itu kan pasti orang tua ya, atau keluarga. Jadi kita harus tahu, harus aware ya, apakah kondisi anak saya ini dalam tingkat pertumbuhannya ini normal atau tidak, dengan sesuai dengan usianya atau tidak. Begitu pula dengan perkembangan, apakah perkembangannya ini mengalami keterlambatan atau tidak, atau memang sudah sesuai dengan usianya ya. Jangan sampai nanti terlewat, misalnya saja dari kemampuan bicara harusnya sudah bisa mengucapkan 1-2 suku kata, ternyata belum bisa. Dibandingkan dengan anak yang lain, biasanya ibu-ibu itu lihatnya dibandingkan dengan anak tetangga ya. Anak tetangga ini anak ini umurnya sama kok belum bisa. Ya. Itu juga penting ya. Selain dari membandingkan dengan anak orang lain, mungkin bisa dilihat di buku KIA-nya itu sudah lengkap di situ Kak Hima. Jadi bisa dilihat ini usianya sekian, berarti harusnya perkembangannya tahap mana ini ya. Kemudian untuk pertumbuhannya, berat badannya harusnya setiap bulan itu naiknya berapa gram, itu juga sudah ada di buku KIA. Jadi sangat penting bagi orang tua untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Salah satunya untuk mendeteksinya tadi ya, bisa dilakukan setiap bulan di puskesmas, dan bisa dilakukan di puskesmas, di posyandu, jadi posyandu dengan bidan. Oke, jadi memang jangan sampai kita menjadi orang tua yang egois dengan asal punya anak begitu aja ya Kak ya. Ya, jadi kan kita juga punya tanggung jawab moral ya, untuk bisa menjadikan anak kita itu kebutuhannya terpenuhi dari segi pertumbuhan, maupun yang sandang pangan.
Oke, baik. Tapi kalau Kak Lina lihat sendiri ya, ini pemahaman masyarakat di Kediri mengenai edukasi tumbuh kembang anak sejauh ini tuh seperti apa, Kak? Apakah rata-rata sudah pada paham atau masih ada sebagian yang belum paham atau bagaimana? Oke, kalau melihat secara garis besar ya, ya memang masih ada, mungkin tidak banyak ya, tapi masih ada ibu-ibu yang belum paham atau belum mengerti pentingnya deteksi dini terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan itu sendiri. Contohnya apa? Contohnya saja untuk datang ke posyandu itu sendiri, padahal itu kan sangat penting ya Kak ya. Iya. Selain untuk mengetahui pertumbuhan anaknya bagaimana, perkembangan anaknya bagaimana, dikiranya hanya datang ke posyandu ya antri, sudah hanya dicatat seperti itu saja. Padahal kan tidak hanya seperti itu. Iya. Jadi dipantau dari segi pertumbuhannya, apakah ini sesuai, apakah kurang, apakah kenaikan berat badannya itu kurang, itu kan dipantau. Iya. Kemudian untuk perkembangan juga seperti itu ya. Jadi kurang paham terkait datang ke posyandu itu kan juga salah satu yang bisa kita lihat bahwa pemahaman mungkin tidak banyak, pemahaman orang tua itu masih kurang terkait untuk melakukan deteksi dini pertumbuhan maupun perkembangan anaknya sendiri. Oke, baik. Nah, sebagai seorang pendidik ya, Kak Lina, sebagai seorang dosen ini, menurut Kak Lina, apa sih langkah yang sebaiknya diambil oleh pemerintah untuk mensosialisasikan kepada para orang tua, terutama di kawasan Kediri ini, terkait dengan edukasi tumbuh kembang anak, Kak? Oke, kalau saya sebagai pendidik ya, dilihat dulu ini penyebabnya kira-kira apakah karena memang kurangnya pengetahuan ibunya, karena ibunya kurang paham terkait dengan bagaimana melakukan deteksi dini pertumbuhan dan perkembangan, apakah anak saya itu normal pertumbuhannya, apakah perkembangannya normal atau tidak. Kalau misalnya saja dari segi pengetahuannya kurang, berarti kita perlu memberikan edukasi dengan cara mungkin diberikan penyuluhan kepada ibu-ibu ya, ibu-ibu bayi balita ya, bahwa memang sangat penting untuk melakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak. Itu kalau dari segi dari segi pengetahuan. Kalau dari segi akses misalnya ya, terlalu jauh atau mungkin dari segi waktunya ya, mungkin itu bisa difasilitasi untuk mungkin bisa datang ke fasilitas kesehatan di luar jam. Biasanya Bu Bidan di wilayah saya itu juga menyediakan waktu khusus kalau misalnya ada anak-anak atau ada bayi yang belum imunisasi pada waktu jadwal yang sudah ditentukan. Diberikan susuran seperti itu. Jadi masih tetap terpenuhi ya untuk pemantauan pertumbuhan, perkembangan maupun pemberian imunisasinya. Kemudian kalau untuk terkait pertumbuhan ya, untuk upaya untuk mengurangi resiko terjadinya stunting atau menangani terjadinya stunting di Kabupaten Kediri, tadi sudah sempat saya sampaikan ada pendampingan mulai dari ibu hamil dengan pendampingan bayi balita. Itu sebagai salah satu program supaya nanti terpantau baik itu kondisi ibu maupun janin pada waktu masa kehamilan maupun kondisi bayi pada waktu setelah dilahirkan ya, mulai bayi dari setelah lahir ya, selama nanti 5 tahun itu akan dilakukan pendampingan yang dilakukan oleh berbagai pihak, kerjasama dari berbagai pihak. Itu sebenarnya sudah cukup bagus. Tapi kalau dirasa untuk pertumbuhan kurang itu karena faktor ekonomi, ya itu ya mungkin kita berikan edukasi lagi terkait dengan bagaimana cara untuk bisa memenuhi kebutuhan nutrisinya yang tidak mengeluarkan banyak biaya. Kan bisa proteinnya kan tidak harus protein hewani, mungkin protein nabati dan sebagainya itu. Dan biasanya di desa itu kalau untuk kasus-kasus yang pertumbuhannya kurang, baik itu gizi kurang, stunting, biasanya memang ada tambahan untuk pemberian makanan tambahan itu Kak. Jadi memang sudah diprogram.
Oke, baik. Ya, karena memang untuk edukasi tumbuh kembang anak ini ternyata tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua, tetapi juga tanggung jawab semua pihak ya Kak ya. Apalagi sekarang ini juga menjadi program pemerintah dalam rangka untuk mengentaskan stunting. Jadi yuk mari kita bergerak bersama-sama untuk mengedukasi masyarakat atau calon ibu yang akan memiliki anak, begitu ya Kak Lina ya. Iya, betul sekali Kak. Oke, baik. Nah, lantas ini kan tadi kita sudah berbicara soal tumbuh kembang anak seperti apa begitu ya. Lantas ini apa sih dampak yang akan terjadi jika kita atau orang tua itu tidak memperhatikan tumbuh kembang anak mereka, Kak? Oke. Kalau secara jangka panjang ya, pasti ini akan berpengaruh terhadap nanti yang paling terlihat adalah kecerdasan anak. Ya. Baik. Ini berdasarkan hasil penelitian yang pernah saya baca bahwa anak-anak yang dengan stunting itu ya tingkat kecerdasannya itu kurang, sehingga nanti ini pasti akan sangat berdampak sekali pada saat mereka nanti dewasa. Ya, mulai dari kalau kecerdasannya kurang ya berarti kan mungkin kemampuan untuk mendapatkan pekerjaan juga ya kurang ya. Kemudian selain itu nanti terkait dengan penghasilan dan sebagainya, belum nanti kalau menikah kan berdampak seperti itu. Baik. Kemudian kalau stunting biasanya akan terulang, ibu hamil dengan yang tadi kondisinya cash ya, hamil bayi lahir bayinya nanti berat badannya kurang misalnya. Kemudian lanjut nutrisinya tidak adekuat, stimulasinya juga tidak adekuat, mengakibatkan stunting nanti ke tadi jadi segi kecerdasan di masa depan anaknya juga akan kurang dan sebagainya. Jadi seperti lingkaran setan jadi akan terputus kalau kita tidak mulai dari startnya itu sebelum bayi itu dilahirkan. Jadi masa prakonsepsi atau masa untuk merencanakan kehamilan itu memang sangat penting itu. Baik. Oke, baik. Jadi memang kalau bisa dicegah ya Kak ya, karena ini efeknya jangka panjang begitu. Iya. Oke, baik. Nah ini Kak Lina tidak terasa sudah hampir pukul 4 sore ya untuk dialog cerita kata, karena memang topiknya sangat menarik dan saya rasa ini perlu juga kita ketahui tidak hanya untuk calon ibu tetapi juga bagi wanita ya seperti saya yang nantinya juga akan menjadi calon ibu juga begitu. Ini memang harus mendapatkan edukasi seperti ini. Betul. Terima kasih banyak untuk ilmunya ya Kak Lina ya. Oke, iya. Terakhir nih Kak Lina bisa menyampaikan closing statement kepada pendengar Kak, silakan. Oke, baik. Untuk pertumbuhan dan perkembangan anak ini tidak bisa langsung kita upayakan baik setelah anak itu lahir. Jadi harus kita upayakan, harus kita persiapkan sebelum bayi itu lahir. Jadi sebelum kita merencanakan kehamilan, harapannya disiapkan dulu dari segi orang tuanya, dari segi fisik, dari segi psikologis ya, dari segi asupan nutrisi harus sudah siap. Kehamilannya juga jangan lupa harus dipantau secara berkelanjutan ya, dengan minimal 6 kali kunjungan atau sesuai dengan kondisi itu. Kemudian setelah lahir jangan lupa dilakukan pemenuhan kebutuhan nutrisi sesuai dengan kebutuhan bayi. Kemudian dilakukan stimulasi secara bertahap untuk memantau perkembangan. Sehingga nanti harapannya jika dilakukan semua itu kita bisa melakukan deteksi dini secara tepat, sehingga jika didapatkan kondisi-kondisi yang menyimpang bisa kita lakukan penata laksanaan sedini mungkin sehingga tidak sampai terjadi kondisi yang tidak diinginkan atau komplikasi yang tidak diinginkan. Harapannya nanti ibu sehat, ya, janin sehat, bayi sehat, tumbuh kembang anak juga sehat, sehingga nanti menciptakan generasi penerus bangsa yang unggul dan berkualitas. Amin. Baik. Itu juga tugas kita semua ya Kak Lina ya. Apalagi Kak Lina sebagai seorang pendidik ini tentunya tidak lelah-lelah ya, tidak berhenti-hentinya untuk memberikan edukasi kepada mahasiswanya.
Betul sekali Kak Hina. Oke, baik. Thank you banget Kak Lina atas ketersediaan waktunya di sore hari ini ya dalam Cerita Kata. Semoga informasi yang telah disampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama bagi pendengar setia Pro 1 Kediri. Nanti kita berjumpa lagi di lain kesempatan dengan topik yang tidak kalah menarik ya Kak ya. Oke, siap Kak Hina. Oke, semoga sehat selalu. Iya, sama-sama Kak Hina juga. Iya, kami akhiri Kak Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore juga. Oke, baiklah pendengar, tuntas sudah Cerita Kata Suarakan Warna Buka Cakrawala edisi hari ini, Senin 12 Juni 2023. Dan sebentar lagi tepat pukul 4 sore kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 Surabaya untuk mengikuti Info Prima. Demikian tadi Cerita Kata Pro 1 RRI Kediri. Suarakan warna, buka cakrawala.